Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septia Frisye dengan NIM 2101664 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dra. Ermawati Arif, MPD. Dan materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu tentang wawancara. Pokok-pokok materi yang akan dibahas pada materi wawancara ini terdiri dari 5 macam, diantaranya yang pertama pengertian dari wawancara, yang kedua jenis-jenis wawancara, yang ketiga jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat lembaran bimbingan dalam wawancara, dan yang terakhir praktik wawancara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Kartono, interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Menurut Bannister dan kawan-kawan, wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Benzin dan Lincoln, wawancara adalah suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral. Pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Materi kedua yang akan dibahas adalah jenis-jenis dari wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan tidak terkendali. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara harus dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar. Materi ketiga yaitu jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memiliki ciri-ciri yaitu menyerupai esai dalam ujian, tidak membatasi panjangnya jawaban responden, memberikan responden lebih banyak keleluasaan untuk menafsirkan topik yang akan dibicarakan, dan sering digunakan dalam bagian awal responden santai dan menyampaikan informasi pribadi. Sedangkan pertanyaan tertutup memiliki ciri-ciri yaitu bersifat lebih spesifik, biasanya membutuhkan jawaban yang lebih pendek dan dilakukan secara langsung, dapat membatasi responden lebih jauh dengan memintanya menjawab iya atau tidak, dan digunakan untuk lebih memusatkan percakapan, sementara wawancara terus berlangsung. Yang kedua, pertanyaan primer dan pertanyaan menyelidik. Pertanyaan primer merupakan pertanyaan yang memperkenalkan sebuah topik baru dalam wawancara. Semua contoh pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup yang sudah dibahas sebelumnya merupakan contoh dari pertanyaan primer. Sedangkan pertanyaan menyelidik yaitu pertanyaan untuk menyusul pertanyaan primer dan dimaksudkan untuk meminta penjabaran dari responden. Ucapan-ucapan seperti, "Oh, begitu. Dapatkah Anda menceritakan lebih jauh lagi?" Atau, "Mengapa Anda tidak teruskan?" cenderung memancing komentar lebih jauh lagi,
mengenai pertanyaan sebelumnya. Jeda pendek dapat juga memancing reaksi yang sama, memungkinkan responden menyatakan pikirannya lebih lengkap. Contohnya seperti penyataan teruskan, ceritakan lebih jauh lagi, dengan bertanya ya, mengapa tidak, dan lainnya. Selanjutnya adalah pertanyaan netral dan pertanyaan menggiring. Pertanyaan netral adalah pertanyaan yang tidak secara eksplisit atau implisit menyarankan jawaban yang diinginkan. Sedangkan pertanyaan menggiring adalah sebaliknya. Menurut Stewart dan Chase, menawarkan contoh-contoh berikut di mana perbedaan arah dan perbedaan antara pertanyaan netral dan pertanyaan menggiring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pertanyaan netral dengan pertanyaan, apakah Anda menyukai pekerjaan ini? Apakah Anda ikut kami? Dan bagaimana sikap Anda terhadap serikat kerja? Sedangkan pertanyaan menggiring misalnya seperti, Anda menyukai pekerjaan ini kan? Anda ikut kami kan? Apakah Anda menentang serikat kerja seperti kebanyakan pekerja yang telah saya ajak bicara? Nah, seperti itulah contoh dari pertanyaan netral dan pertanyaan menggiring. Dan yang terakhir adalah pertanyaan membebani. Suatu bentuk pertanyaan menggiring yang sering menjengkelkan adalah pertanyaan yang membebani, yang direkayasa dengan mengisyaratkan jawaban yang diinginkan. Bentuk pertanyaannya kadang-kadang digunakan untuk menyudutkan responden. Akibatnya, pewawancara menjawab pertanyaannya sendiri. Contoh, kepada Menteri Pertahanan dalam sebuah konferensi pers, bukankah kebijakan baru Anda telah dicoba pada masa lalu tanpa membawa sukses? Nah, contoh pertanyaan tersebut bermuatan emosi dan segera menyudutkan responden. Tidak disangkal, jenis pertanyaan seperti ini kadang menguntungkan, terutama dalam media berita, tetapi dapat merugikan kepada diri sendiri. Pokok materi yang keempat yaitu lembaran bimbingan dalam wawancara. Contoh lembaran bimbingan dalam wawancara ini saya ambil dari lembaran wawancara siswa. Bisa dilihat seperti pada gambar yang ada di PPT ini. Beginilah contoh dari lembaran bimbingan dalam wawancara. Dan pokok materi yang terakhir adalah praktik wawancara. Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam wawancara adalah membuka wawancara dengan memperkenalkan tujuan wawancara kepada responden, memelihara hubungan dengan responden, misalnya membuatnya merasa bahwa pewawancara dapat dipercaya dan bahwa pertemuan itu bukan merupakan situasi yang mengancam, dan memotivasi responden untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua ada batang tubuh wawancara. Dengan menentukan topik yang akan dibahas, tentukan urutan sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan. Urutan corong sering berguna sebagai pewawancara, mulai dengan pertanyaan yang luas dan secara bertahap diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Seperti, apa pendapat Anda tentang Hotel Majapahit yang bersejarah ini? Apa pendapat Anda tentang pelestarian bangunan kuno yang mempunyai nilai sejarah? Dan pertanyaan lainnya yang mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Akhir dari wawancara dengan baik dan terampil, seringkali terlalu sering berwawancara berakhir tiba-tiba karena kekurangan waktu, dan kedua pihak merasa perlu mengakhiri wawancara. Oleh sebab itu, ketika kita wawancara, hendaklah kita mewawancarainya dengan santai dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan spesifik agar ketika pada sesi kesimpulan kita tidak terburu-buru untuk mengakhiri wawancara. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.